Kemacetan di seluruh ruas jalan sudah jadi pemandangan sehari-hari ibu kota Jakarta. Bertambah 12% setiap tahun, kendaraan bermotor diyakini akan membuat jalan kota Jakarta macet total pada tahun 2020. Langkah besar dengan MRT yang terintegrasi dengan moda transportasi massal lainnya akan menjadi solusi angkutan masa depan Jakarta. Jalanan Jakarta semakin padat dan macet. Kemacetan tidak lagi mengenal waktu. Puncaknya terjadi di pagi hari dan sore hari saat warga berangkat dan pulang kerja. Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya mencatat jumlah sepeda motor dan mobil di Jakarta meningkat 12% setiap tahun. Berdasarkan jumlah STNK yang dikeluarkan Samsat Polda Metro Jaya, kendaraan bermotor di Jakarta dan sekitarnya mencapai 6.000 unit setiap hari. Angka ini didominasi sepeda motor yang mencapai 4.500 per hari. Dan roda 4 sekitar 1.600 unit per hari. Kendaraan bermotor pun jadi pemicu utama kemacetan di kota Jakarta. Pertumbuhan jalan yang hanya 0,01% setiap tahun tak mampu melawan arus macet di ibu kota Jakarta. Hingga akhir 2014, kendaraan bermotor di Jakarta tercatat 17.523.967 unit. 13.000 lebih didominasi kendaraan roda 2, 3.000 lebih mobil pribadi, dan sisanya mobil barang, bus, dan kendaraan khusus. Banyak yang memprediksi kota Jakarta akan macet total tahun 2020. Kali ini saya akan berangkat dari Jalan Gatot Subroto menuju Jalan MH Tamrin, Jakarta dengan jarak sekitar 8,2 km. Kalau jalanan lancar bisa ditempuh dengan sekitar 20 menit. Kita lihat seperti apa jalanan ibu kota hari ini. Berdasarkan hasil penelitian Yayasan Pelangi tahun 2005, kerugian ekonomi akibat kemacetan lalu lintas di Jakarta ditaksir mencapai 12, triliun rupiah per tahun. Angka sebesar ini meliputi nilai waktu, biaya bahan bakar, serta biaya kesehatan akibat udara buruk kendaraan yang memicu 80% polusi udara di Jakarta. Lebih dari 1 jam lamanya jarak tempuh saya dari Gatot Subroto menuju Jalan MH Tamrin dengan kecepatan rata-rata 20 hingga 25 km per jam. Ini menunjukkan bahwa Jakarta kini tengah crowded dengan kemacetan dan ini masih menjadi masalah utama ibu kota. Mimpi membangun transportasi massal untuk mengatasi jalanan Jakarta yang macet sudah ada sejak lama. Moda Transjakarta dibangun di masa Gubernur Sutioso tahun 2006. Tak cukup Transjakarta, Joko Widodo mulai membangun proyek Mass Rapid Transit atau MRT saat menjadi Gubernur DKI Jakarta tahun 2013. Bersama Japan International Corporation Agency, Pemprov DKI Jakarta merancang proyek MRT sebagai moda transportasi massal masa depan Jakarta. MRT berbasis rel rencananya akan membentang kurang lebih 110,8 km. Ini terdiri dari koridor selatan utara atau koridor Lebak Bulus Kampung Pandan sepanjang 23,8 km dan koridor timur barat 87 km. Penetapan koridor mengacu pada jalur perekonomian yang cukup pesat untuk masa kini dan masa depan Jakarta. Tahap pertama yang sekarang dibangun menghubungkan Lebak Bulus dengan Bundaran Hotel Indonesia sepanjang 15,7 km. Saya kira ada dua ya. Satu adalah dia itu bisa mengangkut jumlah orang yang cukup massal dalam satu koridor. Ya, kita bicara angka 300.000 per hari. Ya, bahkan kalau yang ide semula kan sampai 600 hingga 700.000 per hari satu koridor. Itu angka yang sangat besar. Yang kedua, sebenarnya kelebihan yang lebih penting dari MRT adalah kemampuan dia membangun struktur kota.
ya. Sehingga kalau kita punya koridor tertentu, maka pembangunan itu diarahkan kepada pembangunan di sekitar stasiun-stasiun MRT. Pembangunan depo MRT di Lebak Bulus mengorbankan stadion sepak bola kebanggaan warga Jakarta. Stadion bekas markas Macan Kemayoran tersebut telah rata dengan tanah. Kursi dan atap tribun sudah habis tak tersisa. Para pekerja memisahkan besi dan puing-puing. Pembongkaran sudah terjadi sejak 21 Agustus lalu dan akan berlangsung selama 120 hari hingga akhir Desember nanti. Stadion yang berdiri sejak tahun 1987 itu akan beralih fungsi menjadi depo atau bengkel MRT. Yang pertama tentunya di kawasan depo kami di Lebak Bulus. Di situ kan ada beberapa moda kan, ada Transjakarta, ada Kopaja, ada Metro Mini, angkutan-angkutan lain ada. Nah itu akan terintegrasi di kawasan depo kami karena ada stasiun kami namanya Stasiun Lebak Bulus. Pembangunan fondasi jalur layang MRT di sepanjang Jalan Fatmawati, Panglima Polim sampai Blok M tengah berlangsung. Kini tengah dibangun bor pile atau fondasi tiang panjang berbentuk tabung di 3 wilayah. Pengeboran bawah tanah di Bundaran Senayan sudah mulai bekerja. Konstruksi bangunan tampak di Jalan Sisingamangaraja. Di bawah konstruksi bangunan sudah ada bangunan 2 lantai stasiun MRT. Lantai dasar merupakan peron dan lantai tengah adalah ruang tunggu. Idealnya pembangunan MRT dilakukan di koridor bawah tanah karena tak memunculkan gangguan visual di lingkungan pembangunan MRT. Idealnya memang di bawah tanah semua ya. Makanya keputusan pemerintah menurut saya kan maunya kan mengambil biaya yang lebih murah untuk yang elevatednya. Meskipun kalau saya melihat antara tingkat keruwetan konstruksi dengan besarnya biaya investasi itu sebenarnya tidak selisih jauh ya. MRT berbasis rel yang sedang dibangun berjenis heavy rail transit. Kelebihan alat angkut ini memiliki kapasitas angkut yang cukup besar seperti kereta Jabodetabek. Kami akan mengoperasikan 14 rangkaian. Yang kami akan datangkan tuh 16 rangkaian setnya terdiri dari masing-masing rangkaian terdiri dari 6 gerbong. Jadi total ada 96. Yang 2 rangkaian kami standby untuk emergency atau ada kerusakan. Yang 14 beroperasi. Dengan headway sampai dengan 5 menit. Itu pasti kami jamin kalau itu. Sesuai rencana, MRT Koridor Lebak Bulus Bundaran Hotel Indonesia akan beroperasi dari pukul 5 sampai jam 12 malam. Kapasitas angkutnya mencapai 412.000 penumpang per hari. Penumpang sebanyak itu cukup mengurangi kepadatan jalanan Jakarta dari lalu lalang sepeda motor dan mobil pribadi.